شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Baik jamaah salat maghrib sekalian, dengan niat beriktikaf insyaallah kita juga mendapatkan nilai amal di sini, dan orang yang berkumpul untuk menyebut nama Allah juga disebut dengan taman dari taman-taman surga. Dan juga kita diberitakan dalam hadis sahih juga bahwa orang yang berhimpun di masjid untuk mempelajari ajaran Allah diberikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dalam kebaikan. Jamaah sekalian, kita pada ahad kedua dalam konsentrasi tafsir dari surah An-Nisa. Terakhir kita membahas kajian 2 bulan sebelum Ramadan. Di situ ada bahasan kita masih tentang perkara urusan nikah dan talak, nikah dan cerai, yang memang itu ada saja kejadiannya di tengah kehidupan umat Nabi Muhammad ini. Ayat yang kita bahas waktu itu ayat 34 dan ayat 35. Sekilas karena mungkin tidak ada yang lupa, maka ayat 34 itu dijadikan dengan disebut ayat qawwamah. Ayat qawwamah itu artinya bahwa salah satu hak yang Allah berikan kepada para suami adalah al-qawwamah. Qawwamah itu artinya kepemimpinan, atau dialah yang berhak dipatuhi secara syariat, ya. Jadi kepatuhan seorang istri kepada suami itu dalam bingkai kepatuhan kepada Allah, tidak boleh keluar dari kepatuhan kepada Allah. Dan selain itu ada hak-hak qawamah, tapi kompensasi hak itu ada, yaitu wajib menafkahi. Makanya di dalam hadis ada hubungannya, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai orang para pemuda yang belum menikah, kalau sudah mampu membelanjai pasangan maka menikahlah. Dianjurkan dengan catatan kalau sudah mampu menafkahi. Pemahaman terbaliknya adalah kalau belum mampu menafkahi maka tidak ada panggilan syariat untuk dia menikah. Jadi kalau enggak ada penghasilan, sabar-sabarlah dulu, kata hadis itu. Wa man lam yastati, kalau belum mampu menafkahi, belum ada penghasilan, maka puasa aja. Tahan diri, tidak melakukan pelanggaran pergaulan antar pergaulan, jaga diri, jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang mendekati zina, apalagi zina, na'udzubillah. Ya, sabar-sabar dulu, cari dulu penghasilan. Kalau sudah dapat, nikahlah. Dan gak harus banyak-banyak kali supaya memenuhi panggilan syariat itu, ya pokoknya penghasilan dia sudah di atas garis kemiskinan, ya. Garis kemiskinan kita di Indonesia enggak tinggi-tinggi amat, ya. Cuma per kepala dihitung enggak nyampe 1 juta. Ya, enggak nyampe 1 juta. Negara kita membikin standar garis sejahtera itu paling rendah itu, ya itu yang dijadikan sebagai garis kemiskinan itu. Kalau misalnya dia penghasilannya sudah UMR, UMP istilahnya, upah minimum provinsi atau upah minimum regional atau upah minimum kota gitu, ya. Kalau sudah sampai segitu udah di atas sejahtera. Ya, tapi karena dia akan menafkahi pasangan, ya, maka ya bagi dua lah hitungannya.
Jakarta bisa sampai 5 jutaan, Bogor sampai di atas 3 jutaan. Seorang berpenghasilan 3 juta, maka 2 orang suami istri anggap tak berpenghasilan gitu ya. Menurut hukum dan ketetapan di negeri kita atas peraturan yang dibikin pemerintah kita, penghasilan segitu sudah tidak dikategorikan miskin. Artinya angka nafkah yang segitu sudah panggilan hadis tadi udah masuk. Man istata'a minkumul ba'ah itu udah masuk tuh. Jadi enggak harus bisa nyicil rumah, nyicil mobil, enggak ada, mana ada aturan kayak gitu. Pokoknya kebutuhan sebulan terpenuhi. Nah, dibikin ukurannya. Nah, itu kalau negara kita bikin di bawah 500.000 per kepala per bulan. Makanya cepat kali kita menurut standar negara ya. Kalau perempuan merasa keberatan, cepat kali negara, maksudnya rendah kali standar yang dikasih negara itu. Tidak nyampe 1 juta penghasilan sudah di atas garis kemiskinan misalnya kan. Nah, kalau perempuan keberatan silahkan gugat negara, bolehnya gugat pemerintah. Kami tak setuju, Pak Presiden bilang ke anggota legislatif, kami tak setuju kalau garis kemiskinan dibikin segitu. Faktanya kehidupan kami melarat, 1 juta pun sebulan melarat katanya. Banyak kali kebutuhan, ongkos ini pada naik, harga-harga barang pada naik. Bilang karena secara fikih kita pun ukuran itu harus ada. Ukuran nafkah wajib itu harus ada. Jadi bukan nanti berapa ukuran nafkahnya, siapa yang menentukan kebutuhan itu? Istri, bukan. Peraturan gitu ya, dibikin peraturannya. Nah, itu. Maka jika tidak ada penghasilan suaminya, enggak dosa istrinya minta cerai. Nah, itu intinya. Enggak dosa istrinya minta cerai. Ya hak dia. Kan qawamah itu ada bagi suami itu karena nafkah. Kalau hilang faktor itu, hilang kehormatan dia dah. Itu hak bagi suami qawamah, kewajiban bagi dia otomatis nafkah. Kalau istri apa hak dia? Hak dia dinafkahi, kewajiban dia mematuhi suami dia. Hak suami dia memberi izin kemana. Tapi ingat, hak ini walaupun memang Allah kasih kepada suami ya kan, dengan izin suaminya, atas izin suaminya, atas izin suaminya. Meskipun kita para suami ini pemilik hak itu, kita ada remnya juga. Jangan berlebihan menggunakan hak. Jangan berlebihan menggunakan hak. Contoh berlebihan menggunakan hak itu misalnya istri saya minta izin dia, bang, bisa nggak abang antar aku nengok mak dulu nih, aku sibuk, aku bilang. Kalau gitu izinkanlah aku bang, aku pergi mau nengok mak, kurang enak badan dia sakit, aku pengen nengok. Nggak boleh gitu dia. Aku suamimu, kau harus nurut sama suamimu. Kepatuhanmu sekarang kepada suamimu mengalahkan kepatuhanmu kepada orang tuamu. Emang kenapa bang nggak boleh? Pokoknya nggak boleh aja. Itu namanya aku apa tuh? Berlebihan menggunakan hak. Apa kebaikannya aku menghalangi dia untuk berbuat baik istriku kepada ibunya, kan gitu. Itu berlebihan menggunakan hak itu bukan dikira baik, malah zolim dia. Apa pula menghalangi anak orang? Apalagi sama juga lah misalnya, abang aku mau ikut pengajian boleh nggak? Nggak boleh katanya. Emang kenapa bang? Nggak boleh aja. Nah ngapain? Dia nggak butuh sama istrinya juga, nggak di rumah juga cuma dianggurin doang.
enggak boleh pula katanya. Nah, kecuali karena ada masalah alasan uzur syar'inya. Ini enggak ada. Egois dia aja. Itu namanya bapak macam itu tuh berlebihan menggunakan hak. Jangan dikiranya baik dia itu, egois dia itu. Dia menyusahkan hidup orang deh. Mentang-mentang dia suaminya, mentang-mentang di tangannya izin semua, suka-suka dia pula nyusahin hidup orang. Enggak boleh kayak gitu. Itu kewajiban istri memang itulah qanitatun hafizatun lil ghaib. Begitulah ayat menyebutnya. Itu berarti kewajiban bagi para istri itu fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Inilah yang sering diajarkan kepada orang kalau mau menikah. Ajarkan ayat ini, kursuskan dia supaya dia tahu ya, perempuan-perempuan ni. Jangan cuma cinta doang, tak ada itu cinta ni. Ya, cinta itu enggak di tangan kita. Ya, kadang berubah. Sekejap doang berubah, kadang perasaan itu hambar tiba-tiba. Pengen, jadi mikirnya enggak mempertahankan pernikahan lagi, pengen bubar aja. Biasa juga orang ngalamin kayak gitu kan. Padahal udah habis 300 juta buat walimah, mending 300 juta. Ada yang 500 juta Ustaz walimah, 3 bulan menikah pengen cerai katanya. Belajarlah dulu sebelum menikah. Mungkin hikmahnya supaya dibikin walimah itu besar gitu kan. Mahar juga dulu dibikin besar supaya orang mikir, kalau berubah pikiran dia setelah sebulan 2 bulan menikah, supaya mikir alamak rugi kali katanya kan. Supaya ditahannya dulu, sabar sebentar gitu. Itulah kewajiban istri solihat itu ya, patuh kepada suami mereka, hafizatul ghaib, artinya menjaga kehormatan suaminya walaupun suaminya sedang tidak ada, dijaganya kehormatannya zahirnya ya. Dan kemudian wallati takhafuna nusuzahunna. Jadi kalau ternyata ada gejala-gejala mau pisah atau perempuan ini enggak patuh sama suaminya, ada tipsnya diturunkan dalam ayat Al-Quran ini cara menyelesaikannya. Karena suami ini tadi adalah pemimpin, dia adalah pengayom, dia pula sebaratnya nahkodanya. Jadi dia ajarilah istrinya nih. Jadi sebaiknya memang begitulah pula. Jangan terbalik. Tak bisa dia menasihati istrinya, malah istrinya yang ngomelin dia mulu misalnya kan. Susahlah. Macam mana pula dia mengamalkan ayat ini? Karena ayat ini mengatakan begini, kalau kalian takut istri kalian itu nusuz, nampak sudah enggak nurut sama suaminya, nasihati nih. Perintahnya nasihati. Berarti harus bisalah pula nasihati istri. Jangan main tangan dulu. Menasihati loh, bukan menghina, bukan mencaci maki, bukan ngata-ngatain. Nasanya fa'izuhunna. Yang menjadi masalah itu kan maksud menasihati tapi ngata-ngatain. Itulah yang sering pangkal pertengkaran itu kan. Salah paham ini, itu dia menghina aku, dia merendahkan aku, macam enggak masuk nasihat jadinya. Udah mentok dah. Menasihati terus enggak mempan, udah kebal ternyata. Wahjuruhunna, kasih shock terapi. Artinya itu dalam kondisi suaminya ini memang punya inilah, ada keseganan istri kepadanya. Kalau enggak ada keseganan istri kepadanya, habislah. Ya, faktor keseganan itu dari mana? Faktornya nafkah kadang kan. Ini enggak, penghasilan istri dia yang banyak. Macam mana pula datang keseganan tu? Ya kan? Itu resiko. Bukan enggak boleh, tapi kalau misalnya aku menikah Ustaz, penghasilan istriku lebih banyak, boleh enggak? Boleh sebenarnya, cuma siap-siaplah. Tabiat manusia itu kadang gitu. Asal agak di atas dia sedikit, rendah ini dia ya. Kalau bapak mau sabar-sabar ya sabarlah, enggak apa-apa, sabarlah. Cuma siapa lagi nanti yang menasihati bini ini?
Ya kan? Istri dia yang paling banyak penghasilannya, bangun rumah, cicil rumah dari penghasilan istri dia. Bapak nih ya ada sih penghasilan tapi ya gitulah. Apa kata istriku lah katanya. Itulah resikonya nanti kan enggak punya kekuatan untuk mengamalkan ayat ini. Faizuhunna, nasihati mereka. Wahjuruhunna, wahjur itu jaga jarak dengan bini itu. Tuh, gimana mau jaga jarak? Dia sendiri butuh sama istrinya, berarti kan dia harus punya kekuatan. Jaga jarak dalam maksudnya gitu, jaga jarak diranjang maksudnya. Kalau kau pun minat hasrat seksual, kau tahan dulu aja, anggap tak butuh aja sama dia. Mungkin dia nanti berubah secara psikologis, berubah dia. Oh iya, baru nurut. Enggak nurut juga. Dikasih perintah yang ketiga, tapi enggak perlu diamalkan yang ketiga nih. Wadribuhunna, pukul mereka. Enggak usah pukul juga. Kalau enggak ada lagi baiknya, maka datang ke pengadilan agama, ajukan cerai aja udah. Apalagi mau diharapkan? Ya, tapi udah punya anak Ustaz. Ya udah kau sabar-sabarlah kalau kayak gitu. Ya kan, tahap pertama enggak mempan, tahap kedua juga enggak mempan. Dipukul jangan, enggak boleh. Enggak boleh dalam makna memang ini membolehkan, tapi kata Rasul kan darban ghairu mubarrahin illam yarji'na bil hijran. Enggak boleh pukulan tampar, itu maksud mukul itu tampar ya. Melukai itu enggak boleh. Enggak boleh. Sempat memar itu enggak boleh. Makanya gimana tuh mengamalkan ayat nih? Ada yang mengambil contoh penjelasan ini. Ambil kayu siwak, tahu kayu siwak kan? Seberapa panjang kayu sejengkal paling panjang kayu siwak tuh kan? Tahu diameternya paling 1,5 cm lah. Ambil kayu siwak, tok, udah segitulah itu maksudnya katanya. Dah. Kalau enggak mempan, ya enggak mempan lah kalau kayak gitu. Berarti ya kalau kau tak lagi ada harapan dengan istri itu, makanya dihalalkan bercerai itu. Karena itulah makanya ada cerai. Kita ini kan nikah itu atas pilihan kita, bercerai juga atas pilihan kita, tapi bercerai ini tidak dimudahkan, ada proses-prosesnya. Nasihati mereka. Nah, kalau istri itu dah nurut patuh, dah jangan cari lagi masalah dia lagi, jangan susahin hidup dia lagi. Maka disebut fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan kalau mereka sudah baik, nurut, egoisnya kamu sebagai suami terus kau pukul lagi dia, enggak salah dia. Emosimu doang. Itu kau enggak suami yang baik kalau gitu. Dihantam nama ayat nih kau nih. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Allah bilang innallaha kana 'aliyan kabira. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Maksudnya kamu tuh enggak berapa, kamu tuh enggak siapa. Itu istrimu tuh hamba Allah juga. Kau hamba Allah juga. Apa pula kau zalim sama dia? Gitu. Jadi daripada kau zalim sama dia, cerai aja. Ya maksudnya daripada dalam ikatan nikah saling menzolimi, bagus cerai saling menghormati, kan gitu. Ngapain dia numpuk dosa dalam akad nikah tuh? Malu kalau cerai Ustaz. Iya, lebih parah kau banyak dosa di situ. Suami tak menunaikan tugas sebagai suami yang baik, istri juga begitu. Dah, pisah aja. Banyak orang pisah, ya kan? Itu bahasa ringkasnya. Tapi enggak, kadang orang ini masih ada kesempatan berubah, makanya dikasih sudah. Nanti menyesal, suamiku tuh enggak baik, aku mau cerai aja. Iya. Ternyata setelah kau cerai sama dia, dia jadi laki-laki yang baik gitu. Kau nyesal kan? Orang masih berubah loh. Orang tuh bisa berubah gitu kan. Insaf dia, oh iya salahku, jadi berubah. Menikah lagi, dia udah menikah, ditinggalnya udah enggak balik ke kau lagi, dia udah dapat istri yang baik. Baik dia di sana ternyata. Nyesal kau. Atau istrimu kau ceraikan, ternyata istrinya setelah sekian lama ada perubahan ternyata. Nyesal pula kau. Ya udah, makanya sabar-sabar dulu. Proses bersabar dalam rumah tangga itu ibadah juga, karena proses menghadapi manusia kan. Lebih berat menghadapi manusia itu. Ya, bebannya zahir batin soalnya.
Ya. Nah, ini tahapan kalau mau bercerai diajarin dia kita nih. Tahapan mau bercerai ada diajarin supaya enggak pakai harus hantam-hantaman dulu, enggak harus pakai hina-hinaan dulu, ada prosesnya. Ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Kalau memang kalian wahai keluarga terdekat dari suami istri itu melihat agak cekcok udah diambang perceraian mereka ini, maka prosesnya bercerai boleh, ikuti prosesnya. Karena dalam bercerai ini ada hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi dia berolahkan dulu. Apa masalahnya? Utuslah hakam, orang yang adil dari pihak laki-laki dan orang yang adil dari pihak perempuan. Dulu begitu sebelum ada pengadilan agama. Jadi ya ini kan urusan keluarga. Ya silakan. Obrolin dulu lah. Nah, pihak dari laki-laki kirimlah orang, pihak perempuan kirimlah orang. Apa yang dilakukan dua orang nih yang adil nih, yang dari pihak laki-laki dia membawa aspirasi suami lah, yang dari pihak perempuan membawa aspirasi si istri lah. Ngobrollah mereka deh. Saya dari pihak istri, dia bilang tuntutan dia begini-begini. Dia enggak kuat sama suaminya suka pulang malam, pulangnya marah-marah. Oh gitu ya, oke. Tuntutan dari suami gimana? Istri aku itu kerjanya marah-marah mulu, ngomong mulu, aku enggak tahan, pusing kepalaku. Ini masalah sederhananya nampaknya. Kalau masalah gitu kirain masalah apa gitu kan. Terus gimana menurut kalian? Mereka memutuskan, kalau kayak gitu nampaknya urusan mereka ini kecil itu. Udah keputusan mereka berdua itu sudah harus diikuti oleh dua-dua ini, si suami dan si istri. Karena mereka sudah mengirim ini perwakilanku, ini perwakilan. Apa yang mereka putuskan kau terima. Kalau enggak usah. Gitu. Keputusan harus diterima. Prinsip inilah yang dipakai di pengadilan agama. Siapa yang mengajukan gugat cerai gugat, terserah apa namanya itu, antara itu. Ya udah pokoknya nanti dipanggil ke pengadilan. Hakim itulah apa yang diputuskan hakim, itulah keputusan. Ingat, kalau orang ke pengadilan, yang didapatkan di pengadilan itu keputusan, bukan masalah mana yang baik, mana yang buruk, bukan. Saya ulangi, pengadilan itu tidak menjamin yang terbaik. Saya ulangi, apapun pengadilannya, mau pengadilan perceraian, mau pengadilan Mahkamah Konstitusi, mau pengadilan perdata, mau pengadilan pidana, yang diputuskan di pengadilan itu enggak ada jaminan itu yang terbaik, enggak ada. Yang ditunggu dari pengadilan hanya satu, keputusan doang. Bukan baik buruk, bukan salah benar, enggak, bukan itu. Jangan nanti dikira keputusan itu salah benar, enggak. Bukan baik buruk, bukan salah benar. Terus apa? Yang dihasilkan dari pengadilan adalah keputusan, karena harus ada keputusan. Enggak boleh enggak ada keputusan. Gitu. Enggak ada pengadilan yang ada keputusannya. Udah. Jadi nanti kalau diputuskan hakim cerai. Kalau diputuskan hakim tidak, ya tidak, sudah. Nah itu, tapi biasanya ada pertimbangan yang banyak hakim itu untuk mengambil keputusan. Itu urusan cerai. Urusan ngasuh anak, urusan berapa nafkah selama masa iddah, berapa uang yang harus dibayarkan si suami kepada anaknya kalau perceraian ini meninggalkan anak, itu lain lagi urusan pengadilannya. Ronde berikutnya. Jadi urusan cerai satu majelis, ya kan? Urusan asuh anak majelisnya lain lagi. Enggak perlu juga bapak mengamalkan ini. Kalau bisa damai-damai aja. Enggak usah diamalkan
Ya, tapi kalau memang ada sahabat, teman, kenalan harus kayak gitu, ya gitulah. Selagi masih bisanya urusan persengketaan selain cerai ya, bisa diselesaikan secara keluarga, itu lebih baik daripada di pengadilan. Jadi prinsip ayat 35 ini sudah diamalkan di kita, di negara ini, dengan keberadaan pengadilan agama. Jadi pengadilan agama itu pengadilan khusus umat Islam aja. Ya, orang Kristen nggak ada ke situ, orang Hindu nggak ada ke situ ya. Kita ini aja. Banyak berkas-berkas gugat cerai itu banyak di sana. Ada yang lanjut, ada yang enggak. Nah, kalau Allah berkehendak yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, kalau mereka pengen islah itu berarti masing-masing pihak menggugurkan tuntutannya. Itu islah namanya. Kau pengennya gimana suamimu, kau pengennya gimana istrimu. Nah, itu masing-masing udah. Kalau memang kayak gitu sudah tetap terus juga keluarga ni, akulah harus mengalah, enggak dosa itu. Ya, mau si istri yang mengalah, mau si suami yang mengalah, enggak ada dosa di situ. Itu islah. Islah itu khair. Itu baik. Gitu ya. Jangan dikira kalah kita nih, enggak maulah gitu ya. Yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Nah, itu ayat kita itu yang kemarin ya, 3435. Nah, setelah ayat itu berpindah ayat wa'budullah. Nah, disuruh beribadah lagi. Urutan ayat yang semacam itu di Al-Baqarah juga ada. Udah ibaratnya ada ayat cerai, sekian ayat, terus habis itu salatlah kalian katanya Allah. Di tengah-tengah ayat ngobrolin cerai, keselip ayat nyuruh salat 2 ayat. Jadi kata komentar sebagian mufassir bilang begini, segitulah beratnya beban problematika rumah tangga itu katanya. Sehingga kalau orang ini enggak disertai, enggak diingatkan terus dia harus mendekat kepada Allah, stres dia. Maka sama kayak gini juga, diingatkan kembali tugas kita itu menghamba kepada Allah. Semua hiruk pikuk hidup ni harus dibawa dalam bingkai menghamba kepada Allah. Ini ayat ni, ayat 36 ya. Setelah 34, 35 urusan nikah dan cerai tadi, masuk 36, menghambalah kalian kepada Allah, janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah dengan kedua orang tua. Wabizil qurba, dan kerabat. Nah, pada saat bahasan kerabat itu, siapa kerabat itu? Diurailah di dalam tafsir, dibilang salah satunya istri kita itu masuk dalam zawil qurba. Si istri, suami dia itu zawil qurba bagi dia. Zawil qurba dia gara-gara nikah. Gitu. Tadinya orang jauh, gara-gara nikah jadi zawil qurba, jadi kerabah. Ayat ini hak kerabat. Nah, ini ayat ini kan urutannya gini. Menghambalah kalian kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tuh, kepada Allah dulu, hak Allah tuh penuhi. Jangan anggap ada majikanmu selain Allah. Allah lah satu-satu majikanmu. Jangan kau anggap yang lain ada setara dengan Tuhan itu. Jangan. Amat celaka kita, itu dosa besar. Maka ingat, wa la tusyriku bihi syai'a. Habis itu apa? Wabil walidaini ihsana. Penuhi hak orang tuamu. Tuh, berita sudah penuhi hak Allah, penuhi hak orang tuamu. Wabizil qurba, penuhi hak kerabatmu. Di situ masuklah itu istri itu. Masuk juga abang adik kita, masuk juga paman dan bibi kita, saudara ayah dan saudara ibu masuk di situ. Ya, zawil qurba itu. Terus apa lagi? Wabidil qurba wal yatama, ada anak-anak yatim. Tentu anak yatim yang mana dulu? Anak yatim yang ada di lingkunganmu, yang dekat dengan
sekeluargamu itu itu dulu sebelum anak yatim yang lain. Wal masakin, orang-orang miskin, tentu yang lebih dekat denganmu dulu sebelum yang lain. Wal jaridil qurba wal jaridil junubi tetangga yang dekat, wal jaril junubi tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi sahabat dekat. Sahabat kita kan hubungan kita dengan manusia ini ada kata karena ikatan darah keturunan, ada karena ikatan akad, hubungan kita dengan pasangan kita dengan mertua atau dengan menantu, mertua dengan menantu. Ada juga hubungan kita itu karena tempat tinggal yang berdekatan. Ada juga hubungan kita itu bukan itu semua, tapi karena persahabatan. Teman sekelas dari waktu kuliah seperjuangan, susah-susah, enak dekat kawannya, itu sahibi bil jambi wa bani sabil, dan penuhi hak ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan penuhi hak budak sahaya kalian. Zaman ada budak, kalau sekarang nggak ada budak, sekarang nggak ada hamba sahaya. Zaman ada hamba sahaya, ayat ini berlaku. Itu kamu punya hamba sahaya, penuhi haknya, ada haknya. Ini ayatnya nih. Jadi tugas kita dalam hidup ini adalah penuhi hak orang. Hak kita nggak dapat cuman Ustaz. Kamu bagus kalau merelakan memaafkan lebih baik. Tapi kalau mau tuntutlah. Sampai kau dapat silakan. Tapi kalau kau tak dapat, kau maafkan, kebaikan bagimu. Dah. Tapi giliran hak orang ada di tanganmu, jangan halangi, jangan ditunda, tunaikan haknya. Hak itu ada berupa hak finansial, ada hak non finansial. Itu semua hak syariah. Tunaikan. Baru ayat 37 disindirlah. Kadang godaan kita ini dalam mau memenuhi hak orang itu, godaannya apa? Pelit, berat hatinya. Padahal hak orang jelas. Ayat itu disindir, ayat 437 nih. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang pelit dalam, supaya disebut pelit itu pelit gara-gara apa? Gara-gara ada hak orang lain enggak ditunaikannya. Karena dia sangat mencintai, berarti ini hak secara spesifik, hak finansial, hak berupa harta berarti ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, sudah mereka punya karakter kayak gitu, dipengaruhinya orang, enggak usah bayar, enggak usah tunaikan, dia jahat sama kau, enggak usah kasih haknya, dipengaruhinya pula orang lain. Nah, itu dua kena. Ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi min al-'ilm, mereka sembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia-Nya. Ini sindiran kepada hak non finansial. Ada sindiran ayat ini kepada warga Yahudi ketika itu. Tapi ayat ini umum ya. Pelit tidak menunaikan hak berarti. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Kami siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Sebenarnya sifat pelit ini sifat orang kafir. Jadi enggak cocok disandang oleh orang beriman, malu kita. Nah, pelit yang dosa itu antara lain, yang pelit yang dosa adalah kewajiban finansial dia enggak tunaikan. Ya. Suami tidak menunaikan nafkah pada istrinya, kena dosa pelit dia. Atau dia enggak menunaikan zakat wajibnya, kena dosa pelit dia. Ya kan? Orang tua tidak menafkahi anaknya, kena dosa pelit dia. Tapi kan orang tua menafkahi anaknya yang jelas sampai usia dewasa, khusus laki-laki. Kalau anak perempuan ya sampai menikah. Kalau laki-laki udah dewasa usia 17 tahun itu udah lebih. Sebenarnya usia dewasa syariah itu kan 15 tahun. Cuma negara kita kan bikin tambahlah berapa tahun lagi lah, 2 tahun lagi, 17 tahun baru kasih KTP. Ya kan? Udah.
Tapi kalau masih dinafkahi bapaknya, masih dikuliahin, masih dikasih apa, itu baik bapaknya. Itu amal sedekah besar buat dia itu udah. Tapi kalau hitung-hitungan wajibnya itu sampai dewasa. Juga bisa disebut pelit kalau seorang suami tidak memberi belanja kepada istrinya dengan angka kepantasan penghasilannya. Penghasilannya 20 juta sebulan, cuma 5 juta dikasihnya nih sebulan. Anak dia 3, hidup susah-susah anak dan istrinya, itu kan senang-senang dia sendiri, itu kan. Itu pelit, nggak pantas. Faktor kepantasan itu karena ayat Al-Quran mengatakan min ausati ma tut'imuna ahlikum. Jadi seberapa ukuran nafkah kepada istri itu, ya seukuran rata-rata penghasilan kalian, menyesuaikan penghasilan. Jadi nggak ada kata sama rata, nggak ada ukuran. Sedikit penghasilan ya sedikit, tapi ukuran minimal ada, yaitu garis di atas garis kemiskinan, itu rata itu. Dah, inilah dulu ayat bahasan kita. Masih ada waktu beberapa menit lagi menjelang Isya. Ada yang mau ditanyakan biar ada dikembangkan masalah ini. Mungkin ada di pikiran Bapak, Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ini ada pengarsa. Aku tunggu sambil minum teh. Bismillah. Udah, kalau gitu berarti udah beres semua urusan keluarganya nih. Bismillah. Udah, berarti nggak ada nampaknya ya. Apa manfaat belajar yang semacam ini? Ini urusan ahwal syakhsiyah, urusan rumah tangga. Supaya pandai mengambil sikap di rumah tangga itu, maka dua pihak harus berilmu. Ya, suami berilmu, istri berilmu, supaya nanti yang celakanya itu adalah jika ada orang menuntut padahal bukan hak dia. Nah, ini masalah juga. Nah, itu kan pentingnya ilmu itu salah satunya apa? Supaya orang tahu hak dia, tahu kewajiban dia, supaya jangan bodoh. Jadi dia ribut padahal nggak berhak dia di situ, gitu ya. Itu pentingnya ilmunya. Nah, cerita ayat ini dalam tafsir Jalalain terkait ayat 37 ini, sindiran sisi lain yang disindir dari ayat 37 ini adalah mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa karunia, dan kami siapkan bagi orang kafir itu azab yang hina. Disebut dalam tafsir Jalalain minal ilmi wal mal wahum al yahud, dan mereka yang disindir dalam ayat ini memang sikap orang Yahudi karena mereka menyembunyikan informasi tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu pelit dalam makna non finansial. Artinya ada sifat finansialnya ada, tapi non finansialnya orang Yahudi itu nggak mau mereka berbagi kenabian itu kesannya. Oh, nabi itu harus dari kami saja, nggak boleh dari bangsa selain Bani Israel. Jadi mereka keep informasi kejamaatnya di rumah ibadah mereka, di pengajian mereka. Seorang pemuka agama dia, itu Muhammad itu bukan nabi yang kita tunggu-tunggu, yang diberitakan dalam kitab suci kita bahwa nanti akan ada penyempurna ajaran Tuhan. Bukan dia. Nah, penyembunyian ini karena merasa keberatan itu karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Itu juga disebut sindiran sebagai pelit dalam konteks mereka enggak berlapang dada menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi bahwa pelit dosa. Kalau enggak pelit, dermawan, otomatis enggak dosa enggak? Belum tentu juga. Maka di ayat 38, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka tapi motifnya riya,
maka mereka sebenarnya tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada kehidupan setelah mati. Itu temannya syaitan. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka sahabat yang buruklah syaitan itu. Jadi pelit udah dosa. Habis itu, oh berarti aku nggak pelit, aku harus dermawan. Dermawan pun belum tentu. Kalau dia motifnya ria, maka harus tidak pelit. Dan ada ayat dalamnya, jangan kau jadikan tanganmu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha qulal basti. Jangan kau pelit, jangan kau boros. Itu. Tapi ambillah yang sedang-sedang saja. Hemat boleh. Hemat bukan pelit ya. Ya, hemat semua biaya belanja atas pertimbangan yang wajar misalnya. Baik. Termasuk pelit kepada diri sendiri gimana Ustaz? Ya, nggak mau dia ngeluarin duit dia untuk berobat. Hak menjaga kesehatan itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah juga. Badannya udah dikasih, dijaga, nggak mau dia ngeluarin duit, biarlah sakitlah. Itu padahal biaya yang dikeluarkannya untuk kesehatan juga diniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bernilai ibadah kok, gak ada masalah gitu ya. Baik, nanti dicatat sampai ayat 38 ya. Atau nanti kita kembangkan lagi pada bulan depan ayat 38 dari surah An-Nisa ini. Ya, mudah-mudahan ada bawaan dalam pikiran kita guna mengaji itu ya supaya lapang pikiran, menjalani Islam ini dengan ilmu. Ilmu itu cahaya, terang. Kalau terang itu terasa lapang. Kalau gelap terasa sempit, walaupun ruang lapang, tapi kalau gelap tetap sempit. Terang walaupun ruang kecil tapi bisa lapang karena terang. Ilmu adalah terang. Allah jadikanlah pengetahuan kita ini sebagai pengetahuan yang bermanfaat, dimudahkan kita menjalani ketaatan kepada Allah. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.